Bu Rian, bagaimana suara saya? Bu Rian, suara saya bagaimana, Bu Rian? Suaranya jelas, Pak. Jelas, oke. Kita sapa dulu narasumber kita, Dr. Syafiq. Dr. Syafiq, selamat siang. Dr. Syafiq, selamat siang. Oke, kita tunggu dulu dari Dr. Syafiq. Apakah sudah siap di siang hari ini? Oh iya. Halo Bu Ai, selamat siang Bu Ai. Selamat siang. Oke, bagaimana suara saya? Jelas, Pak. Iya, posisi di mana Bu Ai? Di rumah kah? Dr. Syafiq, selamat siang. Ya, Bagaimana kabar hari ini? baik aja. Baik-baik saja ya, semua baik. Oke, mantap. Baik, tibalah waktunya bagi kita untuk kembali memulai acara kita. Hari ini Dr. Syafiq akan membahas pemaparan mengenai soal metabolisme ya. Ini bagian yang penting dalam proses-proses dasar kehidupan kita ya. Baik, kita akan simak dulu pembahasan ini dan nanti setelah pembahasan seperti biasa kami senang terima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua supaya pembahasan ini menjadi lebih dalam, lebih hidup dan lebih benar-benar memahami ya. Baik, silakan Dr. Syafiq untuk waktunya. Silakan. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Kali ini kita berbicara masalah metabolisme. Yang pernah saya jelaskan bahwa metabolisme adalah serangkaian reaksi-reaksi kimia. Jadi kita kenal bahwa ada 4 proses elektromagnetik, elektrokimia, reaksi kimia, elektrolisa. Nah, reaksi kimia ini adalah terjadi karena adanya unsur dan air, sehingga terbentuklah senyawa. Nah, reaksi kimia adalah sesuatu proses yang berjalan sangat lambat, sehingga dia memerlukan apa yang disebut dengan katalisator yang namanya enzim. Enzim ini adalah sesuatu protein yang diperlukan tubuh, tetapi dia bisa bekerja kalau ada koenzim dan kofaktor. Koenzim ini banyak sekali, diantaranya adalah banyak vitamin, dan kofaktor adalah elektrolit tertentu yang misalnya kalsium, magnesium, zinc, dan sebagainya. Mengapa perlu metabolisme atau mengapa di tubuh perlu reaksi kimia? Karena reaksi kimia bertujuan untuk menghasilkan energi. Dan apa energi yang ada dalam tubuh kita adalah berupa ATP. Dan ATP adalah sesuatu senyawa yang dibentuk dari AMP menjadi ADP menjadi ATP. AMP adenosin monofosfat dengan 1 fosfat berubah menjadi adenosin difosfat, 2 fosfat, dan akhirnya menjadi 3 fosfat ATP, adenosin trifosfat.
Energi yang diperlukan tubuh dalam tiap-tiap sel adalah sejumlah 38 ATP. Metabolisme itu berlangsung di sitoplasma dan di mitokondria. Metabolisme yang berlangsung di sitoplasma, karena sitoplasma sedikit oksigennya, maka disebut metabolisme anaerob. Karenanya menghasilkan energi hanya sebesar 2 ATP. Sedangkan metabolisme yang berlangsung di mitokondria, karena mitokondria adalah paru-parunya sel, maka disebut metabolisme aerob dan menghasilkan 36 ATP. Nah, di dunia ini banyak sekali bahwa kita ketahui bahwa hidup kita tanpa lingkungan di luar mungkin. Maka kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah, maka disebut homeodinamik. Homeo itu seimbang, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan alam sekitar kita. Oleh karenanya tugas utama dari manusia jangan sampai merusak lingkungan luar. Karena kalau merusak lingkungan luar, maka terjadilah gangguan pada tubuh manusia. Jadi homeodinamika ini berlangsung karena melalui berbagai macam getaran-getaran energi-energi kosmik yang berada di luar kita. Baik itu bersifat energi-energi buatan manusia maupun energi alami, baik dari sinar matahari, kosmik, bumi, dan lain sebagainya. Hingga energi-energi ini bisa ditangkap oleh satu kelenjar di otak kita yang namanya pineal body atau corpus pineale atau glandula pinealis. Nah, oleh kelenjar ini maka dia akan diubah menjadi melatonin dengan faktor perubahan antara siang dan malam. Pada waktu malam hari maka melatonin bekerja, menghasilkan banyak kali melatonin, tapi pada siang hari malah melatonin tidak terbentuk, dan melatonin ini bisa mempengaruhi hipotalamus, dan hipotalamus bisa mempengaruhi hipofise, sehingga hipofise bisa mengeluarkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu growth hormone, ya, hormon-hormon yang terjadi dari hipofise, oksitosin, ya, dan sebagainya, sehingga terjadilah koordinasi, kontrol koordinasi pada tubuh yang seimbang agar supaya kadar-kadar kimiawi pada tubuh harus dalam kondisi normal yang disebut dengan homeostatik, keseimbangan yang statis. Sehingga mekanisme tubuh adalah selalu mekanisme umpan balik. Ada yang negatif feedback, ada yang positif feedback. Nah, kita ketahui bahwa di alam ini banyak sekali zat-zat nutrisi yang bersifat anorganik yang tidak mengandung karbon, dan zat-zat yang organik yang mengandung karbon, yaitu, dan di dalam tubuh banyak sekali, dalam alam ini banyak sekali binatang-binatang yang disebut produser yang bisa mengalirkan energi, terdapat konsumer yang memakan, dan konsumer ini juga menghasilkan sisa-sisa yang namanya decompositor yang bisa mengalami dekomposisi untuk diubah kembali menjadi senyawa-senyawa nutrien anorganik. Hingga Anda lihat di sini piramidanya dari matahari, ya, akan menghasilkan berbagai macam senyawa binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang bersifat produser, konsumer tingkat pertama, tingkat kedua, dan terusnya. Nah, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan rantai makanan. Sinar matahari ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan yang namanya produser, sehingga produser menghasilkan panas yang dapat digunakan oleh konsumer pertama, misalnya tikus, kemudian dimakan oleh konsumer kedua atau ular, dan ular ditangkap kompensasier yang namanya burung, dan juga pada manusia. Kemudian di dalam zat-zat sisa sampah-sampah metabolisme tadi di dalam tanah akan dirubah kembali untuk kemudian dijadikan zat untuk pertumbuhan produser. Inilah yang namanya rantai
makanan atau food chain. Nah, kita ketahui bahwa kehidupan di dalam alam ini ada yang namanya bakteri, ada yang namanya archaea, dan adanya eukarya. Nah, inilah skema banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang ada di lingkungan kita, bisa disebut Blipomeni, Microporidia, Trichomonadia, Flagellata, Ciliata, Plante, Fungi, Animalia, termasuk manusia, Entamuba, dan bakteri archaea ini bisa bersifat halopils, Mekanosarcina, dan sebagainya, yang semua ini adalah makhluk-makhluk yang saling berhubungan, yang saling support satu dengan yang lain. Nah, jadi semua mikroorganisme itu dibagi menjadi dua kelompok, namanya autotrop dan heterotrop. Yang namanya autotrop adalah senyawa mikroorganisme yang memerlukan CO2 anorganik sebagai sumber karbonnya, dan ini membuat supaya makanan dikurangi CO2-nya. Yang heterotrop adalah yang selalu senyawa-senyawa organik sehingga menghasilkan sumber karbon, dan sumber karbon tadi bisa diberikan pada kelompok-kelompok yang namanya fotoautotrop, kemoautotrop, fotoheterotrop, dan kemoheterotrop. Yang namanya fotoautotrop ini misalnya adalah bakteri fotosintetik, bakteri green sulfur, ya, sulfur, cyanobacteria, algae. Sedangkan yang kemo misalnya besi, sulfur, hidrogen, dan bakteri-bakteri yang menitrifikasi, dan beberapa archaeobacteria. Sedangkan yang fotoheterotrop yang sumbernya energi ada cahaya, misalnya adalah bakteri non-sulfur yang berwarna purple dan bakteri non-sulfur yang berwarna hijau. Sedangkan yang senyawa-senyawa organik sebagai sumber energinya ada disebut dengan kemoheterotrop, contohnya adalah kebanyakan bakteri, kebanyakan protozoa, semua jamur, dan semua binatang. Nah, sehingga secara singkat di dalam kehidupan dunia ini kita kenal di dalam alam ada yang namanya siklus geochemical. Adalah siklus yang bisa menghasilkan ada siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Tubuh kita dibuat oleh CHONP. Nah, dari adanya unsur-unsur ini, maka unsur ditambah air menimbulkan dalam tubuh kita banyak sekali reaksi kimia. Dan setiap reaksi kimia itu selalu membutuhkan koenzim, kofaktor, dan selalu menghasilkan oksidan. Sehingga di dalam tubuh kita punya antioksidan. Kalau keseimbangannya terganggu, maka terjadilah oksidan yang terlalu banyak, sehingga disebut oxidative stress. Nah, serangkaian reaksi-reaksi kimia dalam tubuh namanya metabolisme. Dan metabolisme ini terjadi pada sitoplasma namanya metabolisme anaerob, sedangkan pada mitokondria adalah metabolisme aerob, 36 ATP sehingga semuanya 38 ATP. Jadi inilah bagaimana hubungan antara energi dan kehidupan manusia. Ada energi kimiawi misalnya berupa karbohidrat, lemak, dan protein dan sebagainya. Dan hasilnya adalah ATP, adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh hingga bisa terjadi proses metabolisme dalam tubuh. Hasil daripada metabolisme adalah panas dan juga CO2 dan air. Ya, sehingga dengan demikian tubuh kita memang memerlukan metabolisme. Dan metabolisme tadi perlu adanya enzim, merupakan proses katabolisme dan anabolisme, penguraian dan pembentukan. Bisa kata dari lemak, dari protein, dari karbohidrat. Dan karbohidrat ini bisa dihasilkan dari fermentasi, dari respirasi anaerob, dan dari respirasi aerob. Sedangkan anabolisme bisa juga dari lemak, protein, karbohidrat, yang bisa melalui fotosintesa, siklus Calvin, dan kemosintesis.
inilah bentuk-bentuk partikel dalam tubuh yang semuanya dapat tergolong menjadi partikel lepton dan quark. Jadi lebih kecil daripada atom. Di sini ada quark, ini ada gluon, foton, boson, dan boson. Dan senyawa Higgs. Inilah neutron yang kemudian saling bertubuhan membentuk kelas 1 uranium, inti uranium 235, dan kemudian pecah menjadi senyawa yang menghasilkan sumber energi. Pelepasan energi tadi bisa membentuk segala macam reaksi-reaksi, rantai reaksi kimia di dalam tubuh maupun di dalam alam ini. Sehingga dengan demikian partikel dasar penyusun materi adalah atom. Jadi materi itu menurut teori kuantum adalah energi yang dimanfaatkan. Sehingga dalam setiap materi menghasilkan dua macam energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik untuk bekerja, sedang energi potensial adalah energi simpanan dari setiap sel. Dan atom tadi bisa membentuk molekul, dan molekul bisa membentuk ion. Sehingga materi itu klasifikasinya ada zat tunggal, ada campuran. Sifatnya bisa kimiawi, bisa fisika. Perubahannya bisa perubahan fisika maupun perubahan kimia. Sehingga adanya perubahan fisiknya maka tergantilah wujud atau bentuk, dan bentuk tadi bisa berupa gas, cair, dan padat. Sedangkan senyawa bisa senyawa campuran yang homogen, bisa senyawa campuran yang heterogen. Jadi energi ada energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik tadi bisa berupa energi panas, energi mekanik, energi listrik, energi magnet. Sedangkan energi potensial pada tiap-tiap sel berupa energi elastis, energi kimia, energi nuklir, energi gravitasi. Jadi inilah faktor-faktor biologis yang ada dalam alam ini. Ada yang termasuk autotrop, ya, komatrop, dan ada juga di sini producer yang menghasilkan. Adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut producer. Contohnya adalah tumbuhan, algae, dan bakteri. Karena dapat proses fotosintesis dari sinar matahari. Nah, siklus geochemical tadi ada siklus karbon, ada siklus oksigen, ada siklus air, ada siklus nitrogen, dan siklus fosfor. Siklus karbon, hidrogen, dan oksigen bisa menghasilkan karbohidrat dan lipid, sedangkan karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen bisa menghasilkan senyawa protein. Apabila keempatnya CHONP bisa menghasilkan senyawa nukleotid yang bisa menghasilkan DNA dan RNA. Jadi melalui siklus-siklus inilah maka tubuh kita sangat tergantung dengan lingkungan melalui proses yang namanya menjaga keseimbangan kita dengan lingkungan, yaitu homeodinamika, agar siklus geochemical ini tidak tercemar atau tidak mengalami gangguan. Jadi di sini ada atmosfer, di sini ada litosfer, ada bagian bumi kerak, bagian bumi lebih dalam lagi. Ini ada siklus-siklus. Ya, ada siklus yang berada dalam tanah, ada siklus dalam udara, dan ada siklus di dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ini melalui proses, ya, melalui meteor yang ada dan melalui eksplosi yang ada, terjadilah hubungan antara tubuh kita dengan alam sekitar. Sehingga ada siklus karbon, ada siklus fosfor, ada nitrogen, ada siklus air, ada siklus oksigen. Ya, untuk menghasilkan panas untuk terhadap lingkungan, yaitu pada biosfer. Nah, reaksi kimia ini ada ciri-cirinya adalah perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan maupun pembentukan gas. Ya, reaksi kimia ini macam-macam, ada persamaannya, ada ciri-cirinya, ada faktor-faktor, misalnya ukuran partikel, ada suhu yang bisa menghasilkan berbagai macam reaksi-reaksi kimia.
Nah, salah satu reaksi kimia namanya reaksi redoks, yaitu proses di mana yang namanya reaksi oksidasi, di mana agen ini mengalami reduksi dari elektronnya sehingga terbentuklah senyawa ataupun unsur yang sudah teroksidasi. Sebaliknya adalah yang namanya reduksi, dari yang tidak terreduksi menjadi mengandung elektron. Ya. Nah, jadi oksidasi dan reduksi ini adalah oksidasi menambahkan oksigen, reaksi kimia reduksi menghilangkan oksigen, berarti oksidasi menghilangkan hidrogen, menambah hidrogen, kehilangan banyak elektron dan mendapatkan elektron, melepaskan energi dan menyimpan energi. Jadi ada reaksi yang eksergonik, namanya melepas energi, dan ada endergonik yang menyimpan energi. Misalnya pada C6H12O2 mengalami oksidasi menjadi 6CO2, sedangkan yang O2 ini oksidasi menjadi 6H2O. Jadi senyawa kimia tadi ada dua, ada reduksi dan oksidasi atau senyawa reaksi redoks. Nah, reaksi kimia ini membuat suatu kondisi atau serangkaiannya namanya metabolisme. Sehingga setiap metabolisme itu ada yang mengurai, ada yang menyusun. Enzim, ada struktur enzim, ciri-ciri enzim, penamaan enzim, cara kerja enzim, dan penghambat enzim. Enzim ini adalah katalisator yang mempercepat reaksi kimia sehingga bisa menghasilkan energi pada waktu dan tempat yang ditetapkan tubuh. Nah, enzim ini ada bagian yang namanya apoenzim. Adalah bagian protein yang tidak aktif. Kalau dia mendapatkan koenzim adalah bagian bukan protein yang sebagai aktivator. Kalau sampai di sini pada reseptornya melalui substrat yang ada, maka ini namanya holoenzim. Jadi holoenzim adalah enzim yang terdiri atas substrat, koenzim, dan apoenzim. Jadi ini holoenzim, koenzim, kofaktor atau apoenzim. Koenzim dan kofaktor ya. Kalau kofaktor adalah dibagi menjadi yang bersifat anorganik dan yang bersifat organik. Yang anorganik misalnya ferrum, feri, zinkem, purprim, ya, kemudian manghan, magnesium, kalium, nitrogen, semuanya adalah elektrolit yang dibutuhkan sebagai kofaktor. Sedangkan yang koenzim bisa berbagai vitamin, vitamin B, NAD, FAD, dan ubiquinon. Inilah komposisi tubuh. 45% adalah jaringan otot. Kemudian lemak esensial, kemudian adalah lemak yang non esensial yang disimpan, dan juga tulang yang sebesar 15%, dan juga organ-organ yang lain sebesar 25%. Di tingkat unsur kita kenal adanya 60% oksigen, 20% karbon, 15% hidrogen, 1% kalsium, 1% nitrogen, 3% lain-lainnya. Di tingkat kimiawi, tubuh kita terdiri atas air sebanyak 60%, protein sebanyak 18%, mineral 6%, glikogen 1%, dan lemak 15%. Sedangkan di level seluler, pada cairan yang terdapat di dalam sel, intercellular fluid ada 30%, sedangkan intracellular ini ada 12%, sedangkan ekstraseluler ada 23%, sedangkan ini ada 9%, dan lemaknya 18%. Di tingkat jaringan kita kenal adanya otot sebanyak 38%, non-otot sebanyak 29%, tulang 10%, dan jaringan lemak 25%. Jadi seluruh tubuh tadi terdiri atas berbagai macam tingkatan. Di tingkat level adalah elektrolit, kemudian di tingkat ini ada air, protein, mineral, glikogen, sedangkan ini ada cairan intraseluler, ada cairan ekstraseluler,
yang terdapat di dalam tubuh kita. Jadi metabolisme mempunyai konsep dasar adalah memberikan ATP dan panas. Dan ATP ini akan diubah menjadi ADP. T3, D jadi adenosin trifosfat, senyawa yang mengandung 3 fosfat. Ini senyawa yang mengandung 2 fosfat. Nah, ATP ini melalui proses-proses nutrisi yang dari luar, kemudian diubah menjadi intraseluler, kemudian biosintesa di dalam seluler, akhirnya menjadi biopolimer. Jadi ini adalah energi yang pertama masuk dalam tubuh, akan diubah menjadi panas, kemudian menjadi energi yang diubah menjadi ATP, ATP menjadi ADP, kemudian terjadilah proses anabolisme seperti tadi yang disebut. Jadi metabolisme adalah gabungan proses katabolisme dan anabolisme dan menghasilkan energi. Jadi proses metabolisme organisme ada dua, ada anabolisme dan ada katabolisme. Untuk anabolisme misalnya adalah sintesa senyawa-senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon. Nah, misalnya sintesa lemak, sintesa protein, dan macam-macam enzim. Sedangkan katabolisme adalah proses respirasi, bisa berupa glikolisis, terjadi perubahan glukosa menjadi asam piruvat, terjadinya Daur Krebs atau siklus Krebs, dan terjadinya fosforilisasi oksidatif. Sehingga prinsip metabolisme adalah metabolisme bagi dua, anabolisme dan katabolisme. Katabolisme adalah reaksi degradatif, reaksi yang menghasilkan energi dari perubahan molekul-molekul yang lebih besar, dan anabolisme adalah reaksi yang melibatkan sintesa komponen sel, dan reaksi anabolik ini membutuhkan energi yang berupa reaksi anabolik. Sama, jadi metabolisme, katabolisme memerlukan energi, melepaskan energi. Contohnya respirasi, ya glikolisis, Daur Krebs, transport elektron, dan misalnya respirasi metabolisme anaerob dan metabolisme aerob. Oke, jadi enzim tadi adalah protein yang bertindak sebagai katalisator. Terdiri atas komponen-komponen enzim tadi, ada apoenzim, ada ya proenzim, dan ada holoenzim tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan sifat-sifat enzim adalah protein. Enzim bekerja spesifik. Enzim berfungsi sebagai katalis. Diperlukan dalam jumlah sedikit dan bekerja secara bolak-balik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim adalah menurunkan energi, aktivasi energi yang diperlukan untuk reaksi. Sehingga enzim ini ada strukturnya, ada sifatnya, ada pengelompokan. Ya, ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan ada mekanisme kerja enzim, termasuk hambatan-hambatan dari enzim. Ya, strukturnya ya sama. Fungsi dan tujuan metabolisme. Metabolisme mempunyai peran yang penting untuk proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah menghasilkan energi untuk dari proses perubahan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh dan zat-zat lain yang berasal dari protein guna pertumbuhan serta respirasi jaringan tubuh. Mengganti jaringan yang rusak serta membentuk jaringan yang baru. Menyusun unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, serta komponen sel lainnya. Jadi ringkasannya adalah karbohidrat, protein, dan lemak ini saling berhubungan melalui proses yang ada di tengah ini. Jadi glukosa masuk ke dalam sel akan melalui proses glikolisis sehingga menjadi asam piruvat. Asam piruvat kemudian berada di mitokondria akan menghasilkan metabolisme aerob, membentuk asetil-CoA, dan asetil-CoA mengalami siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs akan mengalami elektron transport system untuk membentuk ATP yang lebih banyak. Sehingga dari siklus Krebs itu menghasilkan 30
ATP, sedangkan yang dari dari elektron transport linear menghasilkan 34, sedangkan siklus hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan protein yang masuk dalam tubuh kita ini kemudian akan menjadi nitrogen pool, kemudian menjadi unsur jaringan protein, kemudian mengalami siklus urea untuk bersama-sama dengan siklus Krebs. Sedangkan yang lemak juga dengan demikian masuk untuk membahasilkan asetil-CoA, sehingga dengan demikian terjadilah proses glikolisis. Nah, apabila terjadi kelebihan dari glukosa, maka akan bisa menjadi glikogen, namanya glikogenesis. Dan apabila glikogen tadi dibutuhkan, maka dia akan diurai menjadi glikogenolisis. Ya. Sama ya. Oke, sama. Koenzim diantaranya adalah tiamin pirofosfat, FAD, nikotin amid adenin atau NAD, koenzim A, peridoksifosfat, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa-senyawa yang dipindahkan adalah aldehid, atom hidrogen, gugus asil, gugus amino, atom hidrogen, CO2, dan lain sebagainya. Inilah siklus karbon. Ya, Anda lihat di sini terjadi respirasi dari konsumer, ya, makhluk hidup yang konsumer yang memakan tadi, kemudian ini produser karena menghasilkan karbon tadi, kemudian di sini dekomposer adalah binatang-binatang yang mengubah feses tadi untuk menjadi zat-zat yang kembali ke alam luar ini. Jadi sinar matahari akan menghasilkan panas, kemudian bisa digunakan oleh tumbuh-tumbuhan, namanya produser, kemudian menghasilkan panas lagi, dan bisa dimakan oleh herbivora, bisa menghasilkan panas lagi, dan dia akan dimakan oleh konsumer yang namanya karnivora, kemudian juga yang terakhir omnivora, dan dari sini panas akan timbul lagi untuk kembali lagi ke lingkungan luar lagi, sehingga terjadilah rantai makanan yang saling berkesinambungan. Di sini dijelaskan bahwa kita tanpa lingkungan tidak mungkin bisa hidup. Oleh karena itu tugas utama kita adalah melestarikan lingkungan, bukan merusak lingkungan. Ini hubungannya energi dengan siklus nitrogen. Jadi di sini protein menghasilkan energi yang namanya nitrat, dan nitrat kemudian diubah lagi menjadi protein. Ya, ini juga demikian fotosintesa, dan ini respirasi. Energi matahari melalui fotosintesa menjadi C6H12O2 atau glukosa, kemudian akan ditambah O2 akan menjadi proses respirasi, terjadinya ATP, dan energi yang dibutuhkan sebanyak 38 ATP tadi. Aktivitas enzimatik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, mempengaruhi kadar air, mempengaruhi pH, mempengaruhi substrat yang ada di dalam tubuh, mempengaruhi enzim sendiri, mempengaruhi penghambat-penghambat enzim, mempengaruhi produk akhir, dan mempengaruhi aktivator yang ada dalam tubuh, serta radiasi dalam tubuh. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Glukosa. Kita ketahui bahwa sel memerlukan glukosa, karena glukosa ini akan masuk melalui peranan insulin. Jadi kalau insulinnya tidak cukup, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Dan kalau tidak bisa masuk dalam dalam sel, maka dia akan kembali ke darah, sehingga kadar glukosa dalam darah meningkat yang namanya hiperglikemi. Kalau glukosanya terlalu banyak, maka glikosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Prosesnya namanya glikogenogenesis yang terdapat pada liver dan otot, dan yang paling cepat adalah gula diubah menjadi lemak. Jadi kalau kita sering makan gula, maka cepat kita menjadi gemuk, karena reaksi glikogenogenesis itu yang paling banyak adalah lemak. Nah, Anda lihat di sini glukosa ini sangat berkaitan dengan proses glikolisis, sangat berkaitan dengan siklus atau siklus Krebs, ya. Kemudian juga sangat berkaitan dengan
glikogen, ya, kolesterol, sintesis asam lemak, sistem fosfolipid, dan juga sintesa nukleotid. Jadi proglukosa sangat penting di dalam sel. Nah, jadi glukosa ini bisa sangat berpengaruh dengan glikolisis, glikogenesis, dan glikogenolysis. Siklus karbon, siklus air menghasilkan glukosa. Dan glukosa ini akan disimpan menjadi glikogen. Apabila glukosanya kurang, maka glikogen diubah jadi glukosa. Glikogen diubah jadi glukosa namanya proses glikogenolysis. Glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen namanya glikogenesis. Dan glukosa ini makin cepat dirubah jadi fat, jadi lemak. Glukosa akan menghasilkan CO2 dan H2O, dan akan kalau terlalu banyak akan menghasilkan benda-benda keton sehingga pH asam namanya asidosis. Protein juga dapat diubah menjadi glukosa. Jadi makanan kita terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Protein tersusun ada asam amino, ya, kemudian mempengaruhi meningkatnya glukagon dan juga gluconeogenesis. Jadi di mana protein bisa diubah menjadi gula. Prosesnya namanya gluconeogenesis. Adalah terjadinya glukosa melalui senyawa-senyawa non-glukosa, yaitu protein maupun lemak. Jadi lemak, gliserol dapat diubah jadi gula. Namanya gluconeogenesis. Ya, sehingga dihasilkanlah peningkatan atau pengaturan kadar gula dalam darah melalui berbagai macam ini. Meningkatnya glukagon karena asam amino, gluconeogenesis karena protein dan lemak, dan juga oleh karena faktor-faktor reseptor free fatty acid yang bisa menghasilkan pengaruh insulin di dalam pelepasan pankreas. Jadi dengan demikian gula yang masuk ini, ya, glukosa dalam darah ini di semua sel itu akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat melalui glikogenesis bisa menjadi glikogen, melalui glikogenolysis, glikogen bisa diubah lagi menjadi ini untuk jadi gula. Ini terjadi kalau gulanya terlalu banyak atau kurang. Kalau gulanya kurang maka terjadi glikogenolysis, ya, atau juga gluconeogenesis. Yaitu zat-zat yang protein dan lemak akan diubah jadi gula. Sedangkan glukosa 6-fosfat ini akan melalui glikolisis menjadi pirufat. Asam pirufat di dalam sel akan melalui siklus Krebs, ini siklus Krebs. Ya, ini siklus Krebs. Dan melalui siklus Krebs ini dapat terbentuk asam-asam amino. Bisa asparagin, aspartat, tirosin, fenilalanine, ya, dan isoleucin dan sebagainya. Jadi Anda lihat bahwa ternyata metabolisme ini lengkapnya sangat rumit. Ini disederhanakan, ya. Jadi manusia karena adanya faktor-faktor stressor akan mempengaruhi kesehatannya, dan ini juga akan mempengaruhi pelayanannya terhadap ekosistem. Sedangkan stressor juga berasal dari ekosistem, bisa dari habitat, bisa dari udara, dan sebagainya. Jadi matahari ke tumbuh-tumbuhan, kemudian terjadi fotosintesa, terjadilah oksigen dan glukosa, dimakan oleh binatang, kemudian terjadilah respirasi seluler, terjadilah CO2, kembali lagi ke tumbuh-tumbuhan. Jadi ini energi dari sinar matahari atau cahaya akan ditangkap oleh mitokondria untuk menghasilkan oksigen dan sebagainya. Jadi mitokondria adalah paru-parunya sel. Fotosintesa menghasilkan glukosa, dan glukosa ini diperlukan untuk respirasi, yaitu pelepasan energi. Glukosa dibutuhkan juga untuk pembentukan asam nukleat, ya, bisa berupa DNA, RNA. Glukosa juga diperlukan untuk pembentukan dinding sel yang namanya selulosa.
glukosa juga perlu menghasilkan penyimpanan starch, dan juga untuk pembentukan lemak dan minyak, juga menghasilkan sukrosa, dan juga bisa menghasilkan nitrat untuk di tanah menjadi asam amino. Proses fotosintesis terjadi karena sinar matahari yang oleh tumbuh-tumbuhan dihasilkan tadi ya bersifat glukosa tadi. Jadi ini sama. MSG ini adalah apa namanya? Biasanya kalau makan kita kasih MSG ini. Ini sangat berbahaya karena ini macam-macam MSG yang kadang-kala oleh pabriknya dibuat dalam bentuk lain, tapi ini sebetulnya sama, ya. Ada hydrolyzed vegetable protein. Jadi kalau kita lihat pada label makanan yang kita beli ada mengandung ini, maka berarti itu monosodium glutamat. Adalah makanan yang selalu mengandung ini akan bisa mempengaruhi hipotalamus otak kita. Ya, ini glukosa itu kurang manis, tapi kalau sukrosa manis atau etanol juga membahayakan. Jadi hindari makanan-makanan ini ya, soda dan juga ini kentang, Kentucky Fried Chicken, hati-hati ini banyak sekali. Atau juga Coca-Cola dan Coke ini adalah banyak mengandung gula yang membahayakan negara. Jadi karbohidrat ada monosakkarid, ada disakkarid, ada oligosakkarid, ada polisakkarid. Ya, gula yang ada di toko-toko makanan adalah mengandung sekali fruktosa. Fruktosa adalah lebih manis daripada glukosa. Dipakai fruktosa supaya mudah lapar dengan cara manis. Dan fruktosa ada galaktosa, ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa, ada rafinosa, ada stakiosa, yang semuanya adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah glukosa, ya, monosakkarid, laktosa, maltosa, sukrosa, ya. Sedangkan ini macam-macam dan sama. Gula baik atau jelek? Jeleknya apabila akan terlalu banyak makan gula, akan menimbulkan total kalori lebih banyak, dan ini akan menyebabkan banyak lemak sehingga kita akan menjadi gemuk. Apabila terlalu banyak gula, maka akan menyebabkan kualitas serta senyawa-senyawa yang mengandung nutrien akan diganti oleh mereka. Tapi kalau makan gulanya tidak begitu terlalu banyak, maka akan sifat netral aja. Baik apabila dimakan melalui, misalnya Anda dalam kondisi yang happy dengan your diet, dengan juga meningkatkan sustainability yang menyebabkan Anda lebih sukses untuk menghilangkan lemak dan menjaga agar supaya tubuh kita baik melalui gerak badan dan olahraga. Dan gula ada gula intrinsik dan ada gula ekstrinsik. Yang ekstrinsik misalnya gula susu non kardiogenik, ya, misalnya laktose, dan non susu, non milk, misalnya ini fruit juice. Nah, metabolisme glukosa ini adalah dari glikogen akan tubuh ini menghasilkan ATP, ya, akan disimpan glikogen, distribusi untuk penggunaan gula-gula bebas, dan juga menghasilkan disaharidia dan monosakkarid. Jadi metabolisme glukosa di sini Anda lihat glukosa diubah menjadi pirufat. Pirufat melalui siklus Krebs akan menghasilkan asetil-CoA, dan asetil-CoA melalui siklus Krebs dan L-tran transportism akan menghasilkan 36 ATP. Sedangkan pirufat juga bisa menghasilkan laktat sehingga menimbulkan proses asidosis atau pH asam, dan juga bisa menghasilkan asam-asam amino. Ini adalah terjadinya glukosa menjadi pirufat namanya glikolisis, sedangkan pirufat menjadi glukosa 6-fosfat namanya gluconeogenesis, sedangkan
dari gula menjadi glikogen namanya glikogenogenesis, sedangkan yang dari glikogen menjadi gula namanya glikogenolysis. Ini tipe-tipe reaksi kimia. Ini sintese A ditambah B menjadi senyawa AB. Senyawa AB mengalami dekompilasi menjadi senyawa A dan senyawa B. Kemudian di sini ada AB ditambah C adalah diganti satu tunggal tinggal terjadi AC dan B. Yang double misalnya AB tambah CD terjadilah AC sama BB. Jadi dengan reaksi kimia terbentuklah berbagai macam senyawa-senyawa kimia dalam tubuh. Sama ini ya. Sehingga dengan reaksi kimia itu menghasilkan oksidan. Jadi kalau tidak seimbang kondisi oksidan dan antioksidan dalam tubuh akan terjadi oxidative stress. Sedangkan reaksi kimia juga menghasilkan apa yang disebut dengan metabolisme, serangkaian reaksi-reaksi kimia. Dan reaksi kimia ini memerlukan enzim, dan enzim ini kerjanya memerlukan koenzim dan kofaktor. Sehingga kekurangan vitamin, kekurangan elektron bisa mempengaruhi penurunan enzim bisa menimbulkan gangguan reaksi, menimbulkan gangguan metabolisme menimbulkan gangguan energi, dan terjadilah penumpukan oksidan sehingga terjadilah oxidative stress. Sama ya. Ini dekomposer, ini 1% ya dari predator, kemudian 1% dari konsumer, 1% dari konsumer sekunder, 10% dari konsumer primer, 100% dari primer producer. Ini piramida energi ya berubah menjadi panas. Saya kira cukup sekian apa yang dapat saya jelaskan. Ini klasifikasi enzim dapat kita berikan pada kesempatan yang lain. Begitu Pak Radit. Oke, siap Dr. Syafiq. Baik, terima kasih untuk paparannya hari ini. Jadi ya teman-teman sudah melihat apa yang dipaparkan mengenai metabolisme ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai proses-prosesnya. Nah, sekarang tinggal sesi dari teman-teman yang mau bertanya. Silakan, teman-teman kalau mau bertanya, silakan saya mulai untuk sesi pertanyaannya. Bu Rian, Bu Ai, dan yang lain-lain silakan. Ada pertanyaan? Kalau kau tidak tanya, berarti sudah paham. Bu Ai, Bu Rian, tidak paham? Atau bingung? Bingung yang ditanyakan apa kali, Dr. Syafiq? Terlalu banyak materinya. Singkatnya, kita memerlukan glukosa. Sel memerlukan glukosa sebagai sumber energi. Nah, glukosa itu bisa masuk ke dalam sel apabila ada peran insulin. Kalau insulinnya kurang, maka gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau glukosa tidak bisa masuk dalam sel, maka selnya akan mengalami metabolisme dengan mengubah protein yang ada dan lemak yang ada dari tubuh untuk diubah jadi gula. Namanya gluconeogenesis. Pembentukan gula dari senyawa-senyawa lain atau dari glikogen menjadi gula, glikogenolysis yang disimpan di dalam lemak di dalam otot. Ya. Tetapi kalau glukasanya terlalu banyak dalam sel, maka glukosanya akan disimpan, paling banyak disimpan di dalam menjadi lemak, kemudian jadi glikogen pada lemak dan pada otot dan pada hati. Ya. Proses glukosa menjadi piruvat atau metabolisme anaerob itu di situ menghasilkan 2 ATP. Sedangkan piruvat menjadi cycloskrat dan menjadi ETC itu adalah 36 ATP.
karena menghasilkan 36 ATP sehingga seluruh energi yang dibutuhkan tubuh adalah 38 ATP oleh masing-masing sel. Gimana? Paham? Jelas, Pak. Nah, kalau dalam proses orang kelaparan, jadi tidak ada pemasukan glukosa, berarti yang pertama-tama dibongkar, diubah untuk menjadi glukosa apa? Ya glikogen dulu. Orang puasa aja dulu, orang puasa dulu ya. Glikogen diubah. Kalau glikogennya habis, maka ganti protein. Proteinnya habis, lemak. Tapi bukan lemak dulu, protein dulu. Karena lemak itu berbahaya. Karena ureanya mengandung asam lemak. Oh, jadi kalau diubah jadi glukosa namanya lipolisis tadi, terjadi asam lemak. Kalau terjadi asam lemak, nanti asam lemaknya banyak ngumpul, malah membahayakan. Jadi tubuh sudah tahu protein dulu, proteolisis dulu untuk menjadi asam amino. Asam amino. Kalau protein diubah, tadi ada benda-benda keton ya? Enggak, itu kan yang benda-benda keton itu kan kalau terjadi ketosis. Jadi kalau asam pirufat ini berubah menjadi asam laktat atau menjadi benda-benda keton, maka terjadilah asidosis. Jadi glukosa pirufat berubah menjadi asam laktat atau menjadi benda-benda keton. Kemudian asam pirufat bisa diubah menjadi melalui siklus Krebs bisa menjadi energi yang tadi itu. Oh, jadi protein dulu yang diubah, baru lemak yang terakhir diubah ya? Ya, karena kalau asam lemak dulu akan ada produksi samping yang namanya asam lemak. Jadi kalau asam lemak mengumpul membahayakan. Oh, bahayanya apa, dokter, asam lemak ini? Terjadi bentuk banyak sekali FLDL, HDL, LDL yang buruk tadi, ya timbunan daripada lipoprotein yang kalau LDL sangat membahayakan, kalau HDL adalah healthy, sehat. Oke, siap. Jadi kalau orang katakanlah berpuasa, sebenarnya dia bongkar dulu glikogen baru selesai, terus protein, baru protein, lemak ya? Iya, tergantung kondisi tubuh. Mengapa orang malnutrisi kok bengkak? Iya, kenapa orang malnutrisi kok ada namanya perutnya buncit itu ya? Iya, karena proteinnya kan berkurang. Oke. Protein berkurang berarti tekanan osmose di dalam sel akan kalah dengan tekanan hidrostatik dalam sel. Akibatnya air keluar intravaskuler untuk masuk ke di dalam ekstravaskuler atau di jaringan interstisial sehingga terjadilah udim. Karena proteinnya fungsi protein untuk mempertahankan iya air kan, di dalam sel ya. Ada tekanan osmose di dalam sel itu, di dalam plasmanya banyak sekali protein dan juga air. Nah, air menimbulkan tekanan hidrostatik, protein bisa menghasilkan tekanan osmose. Ya. Bu Ai, ngerti nggak tekanan osmose dan tekanan hidrostatik? Aslinya enggak. Jadi Pak. Ya, supaya cairan dalam sel tidak keluar, maka ada dua tekanan. Karena di dalam plasma banyak sekali mengandung protein yang menimbulkan tekanan osmose. Itu dilawan dengan tekanan hidrolisa karena terlalu banyaknya air. Jadi kalau tekanan hidrostatiknya besar, tekanan osmose kalah, maka air keluar dari sel untuk mengisi jaringan interstisial di luar sel, sehingga terjadilah bengkak. Berarti kalau air keluar dari sel itu orang kayak perut buncit doang gitu, Pak? Atau iya. gimana? Kalau tadi kan kalau misalkan nggak ada ini ngambil glikogen, baru lemak di situ berarti yang udah jadi misalkan lemak orang berlemak yang gemuk itu gitu Pak.
Ya, Maksudnya jadi lemak orang di situ. yang terlalu banyak makan gula akan cepat diubah jadi lemak. Jadi gula itu cepat berubah jadi lemak. Ya, jadi penyimpanannya langsung lemak. Jadi kalau makan gula berarti gemuk. Apalagi kalau gulanya gula fruktosa, sukrosa itu lebih cepat lagi. Sehingga orang-orang anak-anak di Amerika dalam tempo waktu yang cepat terjadilah banyak yang gemuk. Anak-anak yang gemuk karena terlalu banyaknya makanan-makanan yang manis-manis tadi. Ya, ya. Manisnya berasal dari jagung, gula jagung, ya sukrosa. Itu lebih manis daripada glukosa. Maka seluruh produksi makanan lebih senang menggunakan pemanis fruktosa daripada glukosa. Karena bernilai bisnis uang yang lebih banyak. Karena orang-orang yang mudah lapar, maka dia akan membeli lagi. Nah, kalau sukrosa gimana? Ya sama aja sukrosa dan fruktosa ini. Oh, malah lebih berbahaya daripada glukosa ya? Iya. Oh, padahal kalau kita lihat di iklan-iklan itu kan ada pemanis-pemanis buatan toh, Nah, iya, merek-merek tertentu. nah, iya itu, maka pemanis buatan itu juga dilihat dulu dari mananya. Karena ingat glukosa bisa diubah menjadi protein, glukosa bisa berubah menjadi asam lemak ya, yang dalam lingkaran tadi loh. Jadi glukosa itu sangat sentral dalam tubuh. Maka Tuhan menyatakan janganlah kamu berlebih-lebihan. Ya secukupnya aja lah. Kalau orang Jawa bilang sak maju aja. Betul. Jadi jangan menggoyang-goyangkan lidah, tapi menggoyang-goyangkan bokong boleh. Gerak badan maksudnya olahraga ya? Ya, kalau goyang lidah makan terus goyang lidah. Oke. Oh. Berarti kalori yang masuk dengan kalori yang keluar harus imbang ya. Kalau banyak kalori masuk, kalori keluar sedikit, jadi akhirnya penumpukan ya. Jadi sel itu sudah pinter gitu loh. Jadi kalau glukosanya terlalu banyak, makan terlalu banyak, maka glukosanya diubah jadi lemak atau diubah jadi glikogen, disimpan di hati dan di otot, dan disimpan jadi lemak, maka orangnya gemuk. Tetapi kalau glukosanya kurang, maka glikogen yang ada dalam hati dan yang ada dalam otot diubah jadi glukosa. Namanya glikogenolysis. Kalau glikogen simpanan sudah habis, maka protein diubah. Namanya proteolisis, menjadi gula. Kalau proteinnya sudah habis dalam tubuh, maka ganti lemaknya diubah, lipolisis. Tapi pada saat penguraian lemak, maka terjadilah asam lemak. Terjadilah penumpukan asam lemak. Yang nenek bilang itu berbahaya. Nah, kenapa ada istilahnya pembakaran lemak, lemaknya dibakar. Kalau orang-orang gemuk itu kan ada semacam terapi pembakaran lemak dibakar. Itu sebenarnya enggak juga, karena lemak terakhir baru dibakar ya. Sebetulnya lemak yang membahayakan itu lemak coklat. Oh. Bukan lemak putih. Jadi gerak badannya itu penting. Maksudnya lemak coklat, Pak Sapik bagaimana? Ya lemak coklat warnanya coklat memang. Kalau penumpukan lemak coklat lebih banyak, maka sangat berbahaya. Berarti kita kebanyakan makan apa tuh dok? Jadi lemak coklat itu? Ya lemaknya yang banyak kita ketahui kan lemak itu kan banyak macam-macamnya ya. Nah lemak-lemak ini yang tadi saya katakan dalam skema tadi ada lemak yang nabati, ada yang hewani ya. Ya. Oke, silakan lagi teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi nih. Mumpung pembahasannya metabolisme tadi ya. Ayo, glukosa itu penting dulu pemahamannya itu. Iya, betul.
Coba pada yang glukosa yang gambar lingkaran itu, Pak. Oke, saya putar ya, glukosa gambar lingkaran. Ya, Kayak warna-warni itu. ya, bentar dok. Yang warna-warni. Oke. Gambar bunderan. Bentar dok. Ini. Mana? Mana? Mana kelihatan? Belum kelihatan, sebentar. Oh, belum di-share. Bentar, saya share lagi. Apakah ini? Bukan. Lingkaran pakai garis kan. Terus. Ya, ini. Ini nih. Jadi Anda lihat glukosa ini akan menjadi laktat, namanya proses glikolisis. Kemudian ini TCA, cyclase tricarboxylic acid, ini cyclase Krebs. Kemudian ini juga adalah glutathione reduction, jadi menghasilkan glutathione. Kemudian berubah jadi glikogen, ya. Ini kemudian menjadi asam lemak, ya, TAG, asil gliserid. Kemudian ini menjadi, ya, ini piruvat, asil CoA dan sebagainya. Ini menjadi sintesa asam piruvat, kemudian fosfolipid. Kemudian ini adalah sintesa DNA RNA. Jadi glukosa sangat penting. Glukosa yang membentuk RNA dan DNA adalah glukosa ribosa dan deoksiribosa. Semuanya dimulai dari glukosa ya? Ya iya, maka pemahaman glukosa dan metabolisme itu sangat penting. Jadi ada glukosa berarti ada insulin. Ada insulin berarti ada reaksi kimia, gitu loh. Ya. Maka nanti setelah ini kita bahas DM. Oke, DM, diabetes mellitus ya. Oke. Tapi skema ini penting ini, karena ini menggambarkan bahwa glukosa bisa jadi apa saja. Jadi kalau terjadi gangguan glukosa, bisa terjadi gangguan sintesa asam lemak, gangguan sintesa fosfolipid, gangguan sintesa nukleotid, gangguan sintesa asetil CoA, ya, glikolisis, ATP, dan juga glutathione, glikogen, triasil gliserid. Oke. Baik teman-teman, ada lagi pertanyaan mengenai metabolisme? Iya Pak Dokter, tadi berarti yang gula itu tadi maupun rendah ataupun tinggi, memang gula itu sangat berpengaruh untuk reaksi kimia di dalam tubuh gitu ya Pak Sapik? Iya, tadi saya sebutkan tadi loh. Ya Pak. Jadi kelebihan glukosa paling cepat disimpan dalam bentuk lemak. Kalau di bentuk glikogen agak lama prosesnya. Tapi kalau yang lemak cepat dalam waktu singkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dikurangi, gula dikurangi. Iya. Glikogen paling lama dibentuk tapi paling cepat dibongkar ya, dokter ya.
Glikogen itu dibongkar kalau kadar glukosa dalam darah kurang karena terjadi gangguan insulin. Jadi karena glukosanya kurang, nggak ada masukan, maka glikogen diubah jadi glukosa. Kalau glikogen dalam otot, dalam hati entek, maka protein diganti jadi glukosa. Oh, Kalau proteinnya habis, baru lemak diubah jadi glukosa. oh. Padahal lemak itu paling cepat dibentuk ya, kelebihan glukosa Iya. langsung lemak. Tapi terakhir itu dibongkarnya, lemak jadi glukosa terakhir tubuh itu karena apa? Karena lemak itu kalau diure ada asam lemaknya. ya, asam lemak itu malah menimbulkan problem yang Jadi lain ya. sel itu pinter loh. Dia bisa mengatur siapa duluan, siapa yang nanti terakhir dan sebagainya. Maka saya bilang pemahaman sel itu jangan sekali merusak sel. Malah kita menyokong sel. Kedokteran timur adalah kedokteran yang menyokong fungsi sel. Dengan jalan menjaga keseimbangan. Karena rusaknya area metabolisme karena terjadinya ketidakseimbangan. Gaya hidup life sedentary. Terlalu banyak duduk. Terlalu banyak berdiri. Semua yang terlalu itu berarti disbalance, ketidakseimbangan. Berarti mengganggu homeostasis. Kalau homeostasis terganggu, terjadilah gangguan kadar darah, tekanan darah, dan kadar-kadar tertentu dalam darah. Yang dapat dilihat pada kuantum. Ya, luar biasa nih penjelasannya nih, bagus sekali nih kalau kita paham glukosa metabolismenya itu berarti. Maka bertanyalah, jadi makin banyak bertanya akan saya banyak nerangkan. Iya. Tapi kalau nggak bertanya ya saya diam aja. Iya, betul. Yang ini Pak Dokter, resisten insulin itu Pak. Apa? Yang terjadinya resisten insulin. Itu nanti di besok saya belajar, saya ajari dengan DM. DM. Ya. Jadi Baik. kalau kita berbicara gula, kita berbicara insulin. Nah kalau kita bicara insulin berarti kita bicara metabolisme. Jadi DM adalah gangguan metabolisme karena faktor insulin. Kalau insulinnya bertambah banyak tapi tidak bisa masuk juga glukosa, namanya insulin resisten. Kalau sama sekali tidak hasil ada insulinnya, namanya DM tipe 1. Tapi kalau kadar insulinnya berkurang, maka ada DM tipe 2. Jadi kalau orang DM disuntik insulin terus-menerus bisa terjadi kadar insulinnya menjadi resisten. Nah, kalau resisten bisa menimbulkan proses metabolic syndrome. Bukan DM lagi. Ya, untuk jelasnya minggu depan ya. Ya. Lebih jelas lagi. Oke, teman-teman. Diundang nih untuk datang lagi. Kalau orang itu hamil menjadi DM, maka berarti itu potensial DM, diabetes. Karena kehamilannya tadi memaksa terjadinya kondisi gangguan terjadinya DM. Ingat gula, ingat insulin, ingat metabolisme, ingat gangguan-gangguan metabolisme. Ya, betul. Tapi yang sekarang penting itu tadi lingkaran glukosa tadi ya. Ya, siap dokter. Lingkaran glukosa tadi ya. Ini loh gambarnya lingkaran glukosa tadi, tak tunjukkan sekali lagi. Ini kan dokter maksudnya ya? Iya itu penting. Sangat penting.
Nah, penting glukosa, lingkaran glukosa ini. Dan ini. Itu kan kalau warna biru adalah modifikasi protein. Kalau warna kuning kehijauan redok, homeostatis redok. Kalau yang ungu biosintesa. Kalau yang merah adalah penyimpanan energi. Itu di pucuk-pucuknya ada ya. Kemudian terjadi produksi energi. Ini skema ini sangat penting, sangat penting, sangat penting. Dan itu juga ada reaksi kimianya. Mengapa glukosa bisa menjadi NADPH, menjadi sintesa fatty acid? Ya karena G6P menjadi piruvat, piruvat menjadi asetil, asetil menjadi metanil, CoA dan sebagainya. FAS itu berarti fatty acid sintesa. Kemudian bisa menjadi G6P, bisa menjadi inositol, bisa menjadi CDP, DAG, diasil gliseril, bisa menjadi PS, menjadi PE, menjadi fosfolipid. Oke, terima kasih Dr. Syafiq untuk penjelasan pada hari ini. Terima kasih ya. Jadi kita undang kembali teman-teman untuk hadir pada minggu depan, hari Sabtu depan kita mau bahas topik mengenai soal GM ya. Oke, kita akan segera tutup acara Zoom kita hari ini. Hitungan kelima mundur kita akan tutup ruangnya ya. 5, 4, 3, 2, 1, OTI. Dahsyat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.